Shalom teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan firman Tuhan dengan tema Aku Diberkati bagian kedua. Kita sudah ada video di bagian pertama, mungkin bisa diklik di link berikut. Ya, dan di bagian pertama kita sudah membahas bagaimana caranya kita diberkati, yaitu dengan menjadi orang yang taat dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan yang kedua, kita untuk diberkati, kita harus bisa mengasihi dan menghormati orang tua kita. Dan kita akan belajar 2 poin yang penting bagaimana supaya hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan. Poin ketiga adalah kita harus banyak menabur. Ya, tidak mungkin orang bisa menuai hal yang besar, hal yang luar biasa tanpa kita menabur. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus banyak menabur biar kita juga bisa banyak menuai. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin menuai banyak, teman-teman tentu harus menabur banyak. Apa yang kita tabur itu kita tuai. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi teman-teman, kalau kita mau diberkati, kita mau menuai hasil yang besar, kita mau menuai hasil yang banyak, kita juga harus menabur yang banyak, nggak bisa menabur yang sedikit. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menuai hasil yang luar biasa, menuai berkat yang besar, teman-teman harus banyak menabur. Firman Tuhan juga bilang, Lukas 6 ayat 38 bilang begini, berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur orang akan diukurkan kepadamu. Teman-teman, Tuhan bilang hari ini kalau kita harus beri supaya kita bisa diberi. Dikatakan suatu takaran yang baik itu dipadatkan dan digoncang dan akan tumpah keluar, akan dituangkan ke ribaan kita. Jadi takaran itu udah bagus, sudah besar, itu dipadatkan, digoncang, jadi makin padat, itu masih akan tumpah keluar. Itulah berkat yang kita terima kalau kita rajin memberi. Itu dikatakan firman Tuhan, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang akan diukurkan balik kepada kita. Kita juga harus memberi kepada orang. Selain itu kita juga harus punya perasaan yang baik kepada orang, terutama orang yang di bawah kita. Misalnya karyawan kita, misalnya supir kita, pembantu kita, orang-orang yang berada di bawah kita. Kita harus menghormati mereka, kita harus memberi, kita harus murah hati kepada mereka. Karena firman Tuhan bilang, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang akan diukurkan lagi kepada kita. Kalau kita baik pada orang-orang yang di bawah kita, bos kita, klien kita akan baik murah hati juga sama kita. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur mereka akan diukurkan kembali kepada kita. Jadi kita harus banyak memberi, kita harus banyak menabur. Di dalam dunia pelayanan, kita juga harus banyak memberi. Kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan dan pekerjaan Allah. Apa saja yang harus kita beri untuk pekerjaan Tuhan? Ada 3 T. Yang pertama time, treasure, dan talent. Siapkan waktu untuk pelayanan, kita harus siapkan waktu untuk meeting organisasi, kita harus siapkan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik pada Tuhan, dan juga kita harus memberikan treasure kita. Kita harus banyak memberikan juga sebagian uang kita untuk perluasan kerajaan Allah. Dan juga yang terpenting, salah satu yang terpenting juga adalah talent kita. Kalau kita punya kemampuan tersendiri, misalnya kita punya suara yang bagus, kita harus bisa jadi singer, kita harus jadi worship leader. Kalau kita punya kemampuan leadership yang bagus, kita bisa jadi ketua PD atau jadi ketua ministry. Kalau kita punya tenaga yang kuat, kita punya fisik yang bagus, mungkin kita bisa jadi seksi perlengkapan di PD, dikaruniai Tuhan dengan fisik yang menarik, kita bisa jadi usher, kita bisa jadi PR di PD kita. Banyak hal yang harus kita berikan. Artinya kita harus banyak menabur, ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa diberkati? Yang keempat itu kita harus bisa bersyukur di dalam segala kondisi. Walaupun keadaan belum seperti yang kita mau, kita harus tetap bisa bersyukur. Kita baca di Yohanes 6 ayat 1-15 berceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Jadi hari itu Yesus berangkat ke seberang Galilea dan banyak orang mengikuti dia. Dengar pengajarannya, dikatakan di ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya untuk orang sakit, ya.
Jadi setelah Yesus mengadakan acara gitu ya, pengajaran, menyembuhkan orang, itu ada 5.000 orang laki-laki yang lapar, perlu makan. Di ayat kelima dikatakan begini, ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi Yesus dapat masalah dan orang banyak berkumpul dan mereka nggak punya makan. Ya, dan akhirnya adalah seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi bawa kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan. Ini makanan nggak cukup untuk 5.000 orang. Apalagi itu hanya 5.000 orang laki-laki. Yang dihitung belum wanita dan anak-anak. Mungkin ada sekitar 10.000 orang di sana. Kalau kita ngelihat di ayat 9-11, dikatakan gini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, di ayat ke-10 bilang gini, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan di ayat ke-11 ini luar biasa. Yesus dan murid-muridnya mendapati suatu masalah yang sangat besar. Masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan. Tetapi di ayat 11 dikatakan begini, lalu Yesus mengambil roti itu. Yesus mengambil apa yang dia punya. Dan setelah itu mengucap syukur. Dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Yesus itu pada saat mereka punyanya cuma 5 roti dan 2 ikan dan harus memberi makan 10.000 orang di depan mereka, yang Yesus pertama lakukan bukan cari dana. Yang Yesus lakukan pertama bukan minta-minta ke orang, ada makanan lagi atau enggak, atau yang Yesus lakukan bukan coba suruh cari makan di tempat lain, tetapi yang Yesus lakukan pertama kali adalah dia mengucap syukur. Kalau teman-teman rindu untuk diberkati dalam hidup teman-teman, masalah sesulit apapun, masalah pasangan hidup, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan keluarga, masalah apapun yang teman-teman hadapi, satu kuncinya, hari ini kita belajar, Yesus mengucap syukur. Waktu Yesus punyanya cuma sedikit dan dia mengucap syukur, lalu dia bekerja dengan bagi-bagikan roti itu. 10.000 orang bisa dapat makan semua dan bahkan sisa 12 bakul. Sisanya lebih banyak daripada apa yang dia punya dari awal. Hari ini kunci diberkati juga adalah kita harus mau mengucap syukur. Walaupun keadaannya menurut kita tidak sesuai seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita inginkan, tetapi mengucap syukur adalah kunci untuk membuka pintu berkat Allah. Demikianlah tema kita hari ini tentang aku diberkati bagian kedua. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Shalom.